Welcome to Bincang Ide, forum diskusi untuk menghadirkan politik yang penuh gagasan bersama saya Aska Gulshan. Dan kali ini kita akan membahas sebuah isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kebutuhan dasar dari kita semua. Apakah itu? Yaitu air bersih. Nah, dan teman-teman kalau misalnya ingat, beberapa hari yang lalu di jagat dunia Twitter terjadi polemik, bahasa kerennya, atau bahasa Twitter sebenarnya tweet war, antara dua alumni ITB yang kebetulan masing-masing menjadi staf gubernur pada periode yang berbeda. Yang satu staf gubernur di masa Gubernur Ahok, yang satunya lagi di masa Gubernur Bapak Anies Baswedan. Dan terjadi perdebatan yang cukup sengit di Twitter beberapa hari yang lalu terkait isu swastanisasi air bersih. Dan untuk itu kali ini kita kedatangan salah satu dari alumni ITB tersebut, yaitu Mas Heri Dermawan. Selamat datang Mas Heri. Halo, terima kasih. Ya, aman ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat semua? Aman. Lancar, Pak. Oke. Dan ini teman-teman buat yang belum tahu, Mas Heri ini adalah dulu tokoh mahasiswa pada zamannya, Presiden KM ITB dari angkatan 2006. Jadi di alumni ITB memang tokohnya pada masa itu. Kemudian setelah lulus memutuskan mengambil jalan pengabdian ya, menjadi pengajar muda di pelosok negeri di Kapuas Hulu kalau nggak salah ya Mas Heri ya. Menjadi pengajar muda dalam program Indonesia Mengajar, setelah itu menjadi staf Pak Anies Baswedan, hingga terakhir menjadi policy manager di tim gubernur Pemprov DKI Jakarta sebagai yang mana salah satunya menggawangi kebijakan terkait dengan air bersih. Betul seperti itu ya Mas Heri ya? Siap. Ya, dan mungkin langsung aja teman-teman berarti kita bahas secara mendalam isi dari polemik swastanisasi air bersih yang kemarin terjadi di Twitter itu antara dua alumni ITB ini, yang mana kita kedatangan salah satunya. Jadi tudingan sebenarnya pertama kali datang dari pihak Mas Ismail Al-Ansori ya, itu akun Twitter The Dufresne yang menuding bahwa Pemprov DKI Jakarta sebetulnya melanjutkan swastanisasi pengelolaan air bersih yang seharusnya sudah selesai setelah 25 tahun semenjak 98 ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, emang air bersih di DKI Jakarta itu semenjak tahun 98 dikelola oleh pihak swasta, yaitu PT Aetra dan PT Palija. Dan sesungguhnya 25 tahun itu sudah mau berakhir di tahun 2023 itu ya Mas Heri. Dan betul. Ada di tahun 2022 terjadi suatu kontrak baru dengan PT Moya yang dituding oleh Mas Ismail sebagai melanjutkan swastanisasi yang terjadi gitu. Padahal seharusnya bisa diakhiri. Nah, dari situ sebenarnya perdebatan dimulai. Jadi mungkin kita pengen dari Mas Heri atas apa sebenarnya jawaban dari tudingan dari Mas Ismail tersebut. Iya, thank you Mas Aska dan para pendengar sekalian. Jadi memang harus diakui ya, informasi-informasi yang beredar ke masyarakat itu mungkin sangat sedikit soal ini. Karena kita juga menyadari bicara soal kontrak kerjasama, ini adalah isu yang sensitif kaitannya dengan iklim investasi, kemudian juga kepastian hukum gitu ya, tentang bagaimana berbisnis di Jakarta dan di Indonesia secara umumnya gitu. Dan seperti yang mungkin saya sempat bahas juga di tweetnya, sebagai gambaran buat teman-teman sekalian, proses terkait dengan privatisasi ini panjang, 25 tahun. Upaya-upaya menghentikannya juga sudah begitu banyak. Jadi sudah ada gugatan di tahun 2012, kemudian di banding lagi, dan terakhir sampai akhirnya PK dari Kemenkeu diterima, sehingga akhirnya memang tidak ada basis secara hukum menghentikan privatisasi itu saat itu juga. Nah, salah satu yang mungkin disalahpahami soal bagaimana pengelolaan air bersih di Jakarta dan di saat-saat menjelang injury time gitu ya, seakan-akan diperpanjang seluruhnya. Yang akhirnya saya mungkin coba ingatkan lagi ke teman-teman bahwa perbedaan utama itu ada pada scope yang dikerjasamakan. Jadi di tahun 97 kita sadar juga, bahkan sebenarnya kerjasamanya itu dilakukan sebelum rezim Orde Baru runtuh. Jadi masih dengan bau-bau kolusi yang kuat ya, karena memang di salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Jakarta itu juga dimiliki oleh Sigit
anaknya Pak Harto waktu itu. Jadi benar-benar semua itu diserahkan dari hulu ke hilir ke pihak swasta, yaitu Suez yang dari Perancis dan Thames yang dari Inggris. Jadi memang sebenarnya juga bisa kita lihat secara objektif saat itu PAM tidak bisa menghadirkan layanan yang optimal di tahun 97. Tapi juga kita harus mengkritisi di balik itu ada upaya mengkomoditaskan air bersih sebagai hak dasar gitu kan. Itu kan yang salah satu yang paling bermasalah bagi kita sekarang. Nah, kembali lagi tadi bicara soal apa sih bedanya dan apa yang terjadi. Jadi Pak Anies, saya cuma bisa bicara dari sudut pandang karena mengikuti perkembangannya di 5 tahun terakhir ya. Ketika diputuskan, sebenarnya terakhir itu keputusan MA bahwa privatisasi harus selesai gitu kan. Nah itu Pak Anies di 2017, 18, 19 itu sudah menyiapkan frameworknya. Gimana cara ngambil alih yang pas dan supaya tidak mendisrupt pelayanan kepada warga. Nah tapi it turns out kan... Keputusan MA itu tahun berapa Mas? Tahun 2017. 2017 ya? Awalnya itu yang jadi pegangan kita. Dan memang yang saya ikuti Pak Ahok saat itu juga menyerahkan. Jadi dia bilang, saya nggak akan melakukan tindakan apapun sampai keluar keputusan inkrah MA gitu kan. Nah, jadi 2017 keluar itu, jadi kan semacam tekanan dong buat gubernur terpilih Anies saat itu untuk what next. Dan rasanya kan kita juga sudah menjanjikan dari 2016 selama pilkada, itu adalah salah satu prioritas kita. Jadi bicara soal privatisasi, kita sedang mencari cara saat itu. Mengusahakan dari berbagai legal framework dan mendapatkan ibaratnya itu bukan restu ya, tapi mendapatkan berbagai opinion yang mendukung cara-cara kita untuk tidak sampai merugikan negara. Nah, jadi 2017 kita sedang melakukan itu, ternyata PK-nya diterima sehingga tidak ada basis lagi. Ini sekedar informasi, kira-kira gini. Kalau kita di tahun 2017 langsung mengakhiri kerjasama secara sepihak oleh Pemprov, kita tuh bisa kena denda 11 triliun. Oke, karena kontrak kerjasama tahun 97-98 tadi. Betul. Padahal waktunya tinggal, waktu itu sih masih 5 tahunan ya. Walaupun sudah ada keputusan MA ya. Betul. Jadi kita juga ngitung tuh biayanya. Kira-kira nanti akan ada lanjutan ke arbitrase dan lain sebagainya. Bagaimana jika ternyata pelayanan airnya bisa terganggu karena ada masalah secara hukum dan lain sebagainya. Jadi saat itu kita hitung-hitungan dan memang ada beberapa opsi gitu kan. Salah satu opsi yang dihasilkan dari kajian tim tata kelola air, pengambil alihan secara perdata. Pengambil alihan secara perdata. Nah, itu yang kita lagi exercise, kemudian dibatalkan. Tapi kita lanjut dan minta pandangan tadi yang sempat saya bahas, KPK, BPK, BPKP, Kejaksaan dan lain sebagainya gitu. Jadi, sorry, itu pandangan yang Pemprov DKI minta ya, bukan kan kalau saya tidak salah tweet lanjutan dari Mas Dufresne pemilik Ismail kan menyatakan KPK juga ada teguran ke Pemprov atau nah itu gimana teman? Nah itu, jadi pas 2017 kemudian kita sedang menyiapkan framework untuk mengambil alih, kemudian 2019 keluar keputusan PK-nya diterima. Nah sebenarnya itu kita lagi dalam proses untuk ibaratnya itu ternyata ada satu klausul yang memungkinkan kita untuk mengadendum. Menyesuaikan kerjasama dengan Palija maupun Aetra agar sesuai sama konstitusi. Jadi kalau yang di kajian kita terakhir basisnya adalah PP 122 namanya. PP 122 tahun 2015 tentang sistem penyelenggaraan air minum. Nah, kalau dulunya itu semua dihajar sama Palija Aetra, kita tuh pengen maksa mereka untuk nggak boleh ya, tangannya cuma ngurusin produksi airnya. Nah, hanya Aetra yang mau waktu itu. Sehingga waktu itu memang kita sudah sambil ini terus korespondensi gitu ya. Ini Aetra salah satu yang sudah mau, bahkan udah ada head of agreement namanya. Pendahuluan sebelum MOU dan nanti akan ada PKS. Sudah mungkin boleh dijelasin dulu Mas. Jadi ada produksi air, ada itu kalau maksudnya berapa bagian ya? Nah, ada 4 bagian dalam air bersih yang dulu di tahun 97-98 keseluruhannya itu diambil oleh Palija Aetra. Dari sisi air baku, misalnya pengelolaan sungai, pengelolaan danau gitu ya, reservoir gitu, itu
value chain paling awal. Yang kedua adalah produksi. Bagaimana air-air baku ini atau air mentah gitu ya, diolah menjadi air bersih. Nah, ini tuh namanya pakai water treatment plant atau IPA, instalasi pengelolaan air. Yang ketiga distribusi. Distribusi ini adalah bikin pipanya dari reservoirnya ke pipa menuju masyarakat gitu kan. Dan baru terakhir customer service. Penentuan tarif, kemudian kalau ada airnya jelek itu harus diperbaiki. Nah, semuanya dulu dikerjakan. Baku, produksi, distribusi dan customer service. Gitu ya, teman-teman. Semuanya dulu dikerjakan oleh Palija Aetra. Jadi ini bisnis proses. Betul. Itu ya. Nah, yang kita lakukan terakhir dan Aetra mau itu cuman fokus pada produksi saja. Dan itu sesuai sama konstitusi. Jadi kira-kira di putusan MA tuh tidak masalah ya kalau yang produksi dikelola oleh swasta. MA cuman bilang bahwa swastanisasi Anda merugikan masyarakat. Hentikan. Nah, bagaimana cara menghentikan nggak dijelasin. Nah, kajian panjang, terus akhirnya kita melihat sebenarnya tuh pada dasarnya semua diambil alih PAM. Jadi yang kita lagi lakukan waktu itu sebenarnya semua diambil alih, tapi daripada kena denda 11 triliun karena kita memutus satu pihak, kita mencari jalan tengah. Anda masih bisa kerja bareng kita, tapi lu cuma boleh ngurusin produksi ya, kira-kira gitu. Nah, itu menghindari kita dari denda. Gitu kira-kira. Nah, tapi itu pun tadi menurut KPK bermasalah. Karena jangan nambah-nambah dulu, jangan ngubah-ngubah dulu. Udah, yang penting selesaiin urusan kerjasamanya. Kalau emang udah nggak bisa diapa-apain karena menurut Pemprov DKI kena denda dan cost benefitnya lebih banyak buruknya, selesaikan aja. Jadi KPK itu apa sebenarnya catatan dari KPK? Catatan dari KPK itu satu, setuju sama kajian maupun yang keputusan ya, bahwa swastanisasi memang merugikan PAM maupun masyarakat. Gitu kan. Pihak swasta itu tidak menjalankan perannya dengan baik. Karena memang secara bisnis PAM itu kena kerugian, secara kualitas air masyarakat itu ada yang airnya tekanannya kecil banget gitu ya, ada yang jelek. Itu jadi Palija Aetra tuh nggak bisa dipersalahkan karena KPI utama dari Palija Aetra menghasilkan air sekian juta meter kubik. Nah, itu tuh tercapai. Cuman masalahnya Palija Aetra memilih mereka akan mengalokasikan air itu untuk masyarakat kecil atau untuk perusahaan. Ya tentu ke perusahaan lah. Karena tarifnya lebih mahal daripada ke masyarakat. Nah, ini kan hal-hal yang sudah kita ketahui gitu dari berbagai pembahasan. Jadi ya itu sih salah satu gambaran saat itu. Kalau terkait ini Mas, itu kan di salah satu di Twitter juga disebutkan soal Capgub 891 ya, tahun 2020. Kalau boleh tahu itu apa sebenarnya isi Capgub dan kenapa dipermasalahkan oleh Mas Ismail ya? Jadi itu yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa saat kita lagi berproses, Aetra sudah mau untuk mengecilkan lininya untuk value chain dari air di Jakarta, menyesuaikan sama kajian-kajian kita. Itu udah tinggal selangkah lagi. Jadi head of agreement itu sudah ditandatangani antara Dirut PAM dan Aetra. Nah, tapi ini satu langkah menuju MOU. Dari MOU satu langkah menuju PKS. Nah, kalau udah PKS kan binding ya. Legally binding. Nah, jadi PKS terkait yang tadi ya dari keseluruhan empat-empatnya hanya menjadi produksi air baku saja. Kira-kira gitu. Dan nggak ada kena denda ya Jakarta gitu ya. Aetra terima ya gitu. Dan beberapa request lain dari Pemprov Jakarta, misalnya lu cuman boleh ngurusin produksi tapi nanti tolong tambah bikin water treatment plant di tempat baru. Kalau nggak salah ada Buaran 3, ada beberapa yang lain gitu ya. Nah, saat proses itu keluar ininya KPK, rekomendasi KPK kajiannya. Padahal kita waktu itu sudah mulai menyiapkan Capgub sebelumnya tuh yang dicabut. Saya lupa nomor berapa. Capgub itu yang sebenarnya memberikan izin prinsip bahwa secara prinsip gubernur itu menyetujui asal sesuai sama sesuai sama PP 122, sesuai value chain-nya hanya satu gitu. Jadi hal-hal dasar bahwa privatisasi memang tidak menguntungkan. Dan silahkan PAM itu diberi kekuasaan untuk
menindaklanjuti kalau ternyata ada kerjasama berikutnya yang lebih sesuai dan menguntungkan. Kira-kira kan gitu. Nah, dalam proses itu keluar yang dari KPK, akhirnya 891 itu keluar untuk mencabut izin prinsip yang tadinya sudah dikeluarkan gubernur. Gitu. Siap. Lalu kalau terkait tudingan utamanya itu kan sebenarnya dengan mengenai tanda tangan kerjasama dengan PT Moya ya? Oh iya, betul. Di akhir 2022. Ya. Nah kalau itu gimana tuh Mas berarti posisinya? Iya, kira-kira tuh sebenarnya Moya adalah entitas yang terpisah dari Palija Etra. Jadi berbeda? Benar, jadi Palija Etra itu selesai pada dasarnya. Selesai di 2023, seperti yang saya juga share, Pak PJ Gubernur juga, Pak Heru menyatakan sudah 100% diambil alih oleh PAM. Semua value chain air di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya berakhir seperti biasa saja, maksudnya berakhir memang sudah semestinya setelah 25 tahun di bulan kemarin, bulan Januari 2023. Itu memang kontrak yang tahun 97-98 itu memang sudah selesai sudah 25 tahun. Okay. Nah, dan Moya itu adalah salah satu hal yang menjadi hilir dari persiapan panjang kita di Jakarta saat itu. Jadi kira-kira kan saya bisa sampaikan 2017 kita udah siapin tim evaluasi tata kelola, gimana cara ngambil alih, tahu-tahu keluar PK. Akhirnya kita coba cari cara, ternyata di rekomendasiin KPK jangan, katanya kan jangan ada perubahan-perubahan dengan Aetra Palija. Oke, kita pikirin lagi caranya. Nah, akhirnya yang kita pikirkan adalah mempersiapkan PAM Jaya untuk mampu mandiri di tahun 2023. Karena waktu itu tuh udah tahun 2019 ya, KPK bilang cabut, akhirnya kita cabut. Akhirnya dari 2020, 21, 22, 3 tahun itu kita pikirkan gimana caranya PAM, dan memang PAM belum siap gitu kan. Setelah 25 tahun nggak pernah ngurusin air di Jakarta langsung, ini ibaratnya astronot terbang 20 tahun di luar angkasa, tiba-tiba balik ke bumi tuh ototnya lemes tuh gitu kan, nggak siap dengan semuanya. Waktu itu saya ingat karyawannya cuma 200, padahal kalau kumpulan karyawan Palija Etra tuh bisa sampai 10.000 gitu. Terus kemudian kemampuan finansial yang lagi menurun karena kerjasamanya itu merugikan. Jadi hitung-hitungan kita khawatir justru kalau diambil alih PAM langsung saat itu bisa kolaps. Jangan sampai terjadi disrupt dari pelayanan air bersih di Jakarta gitu. Nah, akhirnya yang kita siapkan tadi selama 3 tahun apa aja yang kita perlu lakukan. Nah, disinilah ada irisan kepentingan antara Pemprov, Kemen PUPR, Kemendagri, dan Menko Marves. Nah, kira-kira gini. Tapi ini jadi salah satu terobosan tersendiri. Jadi dari 2012 itu Pak Jokowi waktu itu masih gubernur. Pak Jokowi masih gubernur, Pak SBY presidennya, itu menandatangani Pak Jokowinya menandatangani MOU penyelenggaraan SPAM regional Jatiluhur. Nah, SPAM regional Jatiluhur ini ada SPAM itu mungkin biar sistem penyelenggaraan air minum. Ya. Nah, jadi ini Jakarta ini kan kalau nggak dapet air dari luar kota tuh sebenarnya bisa nggak tercukupi. Jadi untuk informasi teman-teman, 81% kebutuhan air di Jakarta itu bukan dari sungai-sungai di Jakarta atau danaunya, tapi malah dari Jatiluhur. Nah, 81%. Itu pun belum 100% mencukupi semua kebutuhan di Jakarta. Jadi kalau di hitungan RPJMD kita, di tahun terakhir Anies keluar, itu baru 64% tercukupi dari 100% warga Jakarta. Jadi itu masih jauh gitu. Ini kerja jangka panjang ya berarti? Kerja jangka panjang. Dan dibutuhkan kira-kira 31 triliun untuk bisa sampai 100%. Nah, kira-kira fiskal mungkin juga terbebani, kemampuan finansial PAM juga nggak akan cukup untuk nanggung puluhan triliun sendiri, kemampuan teknis juga setelah sekian puluh tahun nggak pernah ngerjain gitu. Itu kerumitan-kerumitan yang kita hadapi saat itu. Jadi tadi saya kembali lagi bahwa adanya nota kesepakatan antara Pemprov DKI, kemudian Kemen PUPR, kemudian Kemendagri, itu yang justru jadi bahan kita untuk bisa jualan PAM yang tadinya dianggap nggak mampu apa-apa untuk ngajuin loan dan lain sebagainya, itu jadi bisa punya jaminan. Gue di backup nih sama Menteri PUPR kalau urusan teknisnya. Gue di backup sama Kementerian Kemendagri kalau nanti meski ada penyesuaian tarif supaya bisa mampu di 20 tahun ke depan.
Jadi itu yang akhirnya kita cari caranya, dan itu yang membuat PAM jadi bisa keliling dan siap untuk menghadapi tantangan 20 tahun ke depan, kira-kira gitu. Oke, jadi dibantu pemerintah. Jadi ada kolaborasi sebenarnya saat itu. Betul. Ya? Nah, DKI dengan pemerintah pusat. Jadi itu seni sih. Jadi ada tarik menarik sebenarnya. Jadi tadi saya cerita 2012 Pak Jokowi tanda tangan, sampai 2019 itu kagak jadi-jadi tuh barang. Karena yang di pusat korup lah, ngulang lagi tendernya apa segala. Bahkan terakhir saya pertama saya masuk di TGOPP 2017 itu tendernya nggak jadi-jadi dari 2012 tuh. Nah, jadi SPAM Jatiluhur itu proyek strategis nasional, punya PUPR, yang salah satu airnya dialirkan ke Jakarta, tapi ada juga ke Kabupaten Bekasi, kota, apa segala. Ada satu lagi namanya SPAM Karian, itu regional juga, jadi karena mengairi lebih dari satu provinsi harus diambil alih oleh pusat. Makanya ini programnya Kemen PUPR. Nah, kalau Jakarta itu nggak mendukung program PUPR, maka proyek strategis nasional ini nggak akan jalan. Di sisi lain Jakarta lagi struggling kan. Lah, gue ngurusin air gue aja sama PAM masih ribut gitu kira-kira. Nah, justru kita trade off. Proyek strategis Anda akan kita dukung, tapi tolong dukung juga kami, PAM kami yang sebentar lagi akan dilepas. Jadi, dan bahkan kita dapat kalau nggak salah 1,8 T dari Kemen PUPR untuk jadi jaminan nanti di awal ketika SPAM Jatiluhur dan SPAM Karian itu berjalan, airnya keluar, itu dapat bantuan 1,8 triliun hibah untuk DKI ceki PAM itu bisa ngebikin jalur distribusinya. Karena kalau nggak ada itu, ini nggak punya duit. PAM nggak punya duit, Pemprov DKI ada loan dari MRT lah, ada loan buat macam-macam gitu. SPAM itu di sumbernya berarti ya kalau SPAM. Nah, SPAM awamnya itu berarti di waduknya itu? Enggak, kalau yang hanya di waduknya namanya IPA. IPA-nya. WTP, Water Treatment Plant. Tapi SPAM itu satu kesatuan. Sampai dengan penyaluran dari termasuk waduk. Jadi mulai dari yang di waduk sampai jaringan transmisi, jaringan distribusi sampai ke keran di rumah warga. Oh, itu satu sistem. Iya. Nah, itu yang nilai dikelola pemerintah pusat gimana, Mas? Yang dikelola pemerintah pusat hanya yang di waduknya. Di waduknya. Yes, water treatment plant-nya. Itu satu kesatuan. Kalau di hilirnya bener. Dikelola itu percuma ada. Jadi kira-kira kalau di level pemerintah pusat yang water treatment plant di waduk itu tuh juga dikerjasamakan sama swasta. Jadi ada investor. Nah, itu tuh dagingnya ibaratnya. Dari air tawar yang cuma Rp200 per liter gitu ya, dijual ke kita, ke Pemprov DKI itu bisa 3.000-an rupiah. Karena ada proses ininya kan, kimianya, ada air baku menjadi air bersih. Yes, jadi air bersih. Nah, yang kita di Pemprov DKI harus lakukan adalah menyediakan jalurnya. Beli pipa segede-gede 2 meter. Dari Jakarta ke Jatiluhur? Yes. Nah, sebenarnya dari Jatiluhur ke Tarum Barat namanya, itu kalau di kita orang Jakarta Kalimalang. Itu disediakan sama PUPR-nya. Karena udah disiapin, karena ini sebuah proyek lintas provinsi kan. Tapi dari satu titik di Bekasi sampai terhubung ke semua masyarakat Jakarta itu 4-5 triliun itu harus dikerjain sama Pemprov DKI sendiri dan PAM-nya. Nah, kita bilang, kami nggak mungkin nih, apalagi waktu itu habis kena COVID, kami nggak ada duitnya. Bisa nggak kita dapat dukungan juga, termasuk jaminan bantuan keuangan kayak gitu. Saat ini jaringan itu belum ada berarti? Tadi baru 60% tadi ya? Kalau yang terhubung dengan pipa. Jadi sebenarnya ini harus objektif juga ya. Di awal tahun 97 itu baru 45% cakupan layanan air bersih di Jakarta. Setelah privatisasi sebenarnya nambah. Jadi 58% atau 56%. Jadi sebenarnya ada penambahan, tapi tidak signifikan karena janji awalnya swasta itu 82% di tahun 2023. Berarti kan jauh ya. Janjinya 82%, kenyataannya waktu kita masuk itu masih 56%. Jadi kan secara ini tidak memenuhi ekspektasi. Nah, tapi pipa-pipa itu ada yang udah dari zaman Belanda, ada yang dibangun juga pas masa privatisasi. Tadi Mas biar lebih lebih clear maksudnya. Jadi PT Moya itu di bagian mana dia terlibat sekarang? Untuk kedepannya ini. Mirip kayak yang tadi saya jelasin. Betul 25 tahun lagi kerjasamanya atau kan tudingannya seperti itu ya? Sebenarnya itu
saya nggak ikutin detailnya ya. Harusnya sih memang nggak nyampe 25 tahun. Oke. Jadi itu kira-kira gini. Namanya tuh sistem bundling. Jadi si Moya itu diserahkan pengelolaan beberapa water treatment plant punya pump. Ya. Jadi pump tuh punya buaran, 1-2, ada pejompongan, itu yang kapasitasnya gede-gede. Kalau dikelola sama swasta, sebenarnya mereka dapat untung gitu. Karena itu keuntungan terbesar di situ. Dari yang cuman air sungainya, air bakunya, menjadi air bersihnya kan. Nah, hanya dengan mengelola itu aja, sebenarnya mereka udah dapat keuntungan sekian triliun lah. Dalam jangka berapa gitu. Atau per tahun bisa ratusan M. Nah, kita mau ada trade off. Pihak swasta, karena memang sudah dibolehkan di PP 122 itu. Pihak swasta, saya kasih aset saya, silakan kelola selama sekian tahun, hitung-hitungannya. Tapi Anda harus nyediain uang muka di awal. Fresh money untuk saya, PAM, bisa bangun pipa untuk menyiapkan Jatiluhur dan Karian yang nanti akan ngalir 4.000 terus kemudian 3.000 liter per second. Nah, jadi itu adalah necessary action supaya karena kalau nggak ada itu tiba-tiba PAM udah setuju sama Kemen PUPR gitu. Walaupun kita dibantu 1,8 triliun sama PUPR, tapi kebutuhannya tuh bisa sampai belasan triliun untuk bangun sepenuhnya. Distribusi sampai ke tiap rumah. Jadi nggak akan cukup juga sebenarnya bantuan dari PUPR, tapi sebagai initial modal awal itu cukup untuk ngebantu kita tahun 2023. Nah, 2024 dan seterusnya uangnya itu dari Moya. Moya ngasih dana awal supaya kita bisa bangun jaringannya oleh PAM. Nah, sedangkan si Moya, ya udah lu fokus aja tetap urusin beberapa water treatment plant gua, kan lu dapat untung kan? Kira-kira gitu. Nah, jadi cuma water treatment plant ya, nggak seperti Aetra dan Palleja yang menguasai keseluruhan. Beda. Makanya sebenarnya secara filosofis si Moya itu subkon kalau menurut saya. Pada dasarnya tuh PAM punya semua. Jadi PAM punya tapi semua. PAM menugaskan dengan ada hitung-hitungan, Anda boleh ngurusin 6 dari 11 kalau nggak salah. 6 dari 11 water treatment plant yang udah ada dikelola PAM selama ini. 6 dari 11 aja itu udah untung sekian ratus M per tahun. Nah, dengan keuntungan-keuntungan itu Anda boleh mengelola selama berapa puluh tahun misalnya. Tapi tolong sediakan saya uang di awal sekian triliun untuk saya ngebangun pipa-pipa saya. Dan itu janji kita juga ke PUPR bahwa dalam waktu 5 tahun Jatiluhur ngeluarin 4.000 liter per second bisa diserap. Karian 3.200 liter per second bisa diserap. Itu janji kita dalam nota kesepakatan. Jadi itu putar otaknya kita lah supaya semuanya itu terlaksana di tahun 2030 100% cakupan layanan. Jadi sederhana seperti itu. Sebenarnya ini berarti sekarang semua itu sudah PAM, hanya untuk treatmentnya ada treatment water itunya tadi disubkonkan kepada kira-kira gitu. Ya kurang lebih gitu ya kalau mau bahasa sederhana kepada teman-teman semua gitu ya. Dan salah satu perbedaan utama kira-kira gini. Dulu tahun 97-98 ya. Itu kan yang datang legal lawyer dari dari Inggris dan Prancis ya. Itu bayaran mungkin ribuan dolar per jam. Kita tuh dulu yang ngurusin kayak mungkin orang PNS yang juga nggak paham kira-kira apa yang akan terjadi ke depan. Semua kerugian yang kita alami selama 25 tahun nggak ada yang bisa kita minta pertanggungjawaban. Jadi mereka tuh, saya cuman sempat baca sekilas dan diceritakan sama ahlinya ya, kira-kira dari 7 KPI yang dijanjikan dari dulu Thames dan Suez, dari 7, yang tercapai itu cuma 2, yang 5 tuh nggak tercapai. Tekanan, kualitas air, terus kemudian keuntungan apa segala. Ini 5 nggak tercapai, ini mereka santai-santai aja, karena tidak otomatis memutus kerjasama. Kalau yang 2 yang mereka jagain itu dijagain karena bisa memutus. Nah, yang 5 ini kalau nggak tercapai asal bayar ini kok penalti kecil-kecilan gitu. Nah, jadi itu pelajaran dan salah satu yang kita jaga betul-betul ketika kemarin sama Moya. Gubernur memang memberikan persetujuan prinsipnya, tapi juga dengan tata kelola dan aturannya, dan memastikan supaya kemungkinan skenario terburuk itu juga sudah masuk dalam kerjasamanya. Dan lagi-lagi ini bukan kerjasama end to end. Jadi kita tidak melihat PAM setara dengan Moya, enggak. Jadi kita mensubkonkan beberapa pengelolaan air bersih produksi kita pada Moya. Moya dipersilakan ngelola beberapa, tapi dengan tugas ngasih duit kita untuk gitu kira-kira. Jadi udah dikotakin lah kira-kira gitu. Ya, saya rasa sudah cukup clear terkait hal itu. Mungkin
begini terkait tadi kan sempat disampaikan ya, jadi yang masih disampaikan pipa memang menyediakan air bersih perpipaan untuk seluruh rumah tangga ini pekerjaan jangka panjang gitu ya. Ya. Ini tentunya lintas gubernur butuh kerja lintas era, lintas zaman. Tapi kan bagaimanapun air kebutuhan dasar ya Mas ya. Ya. Jadi bagaimana untuk kawan-kawan kita yang sampai saat ini belum terlayani air pipa yang di kampung-kampung, yang di pulau-pulau, di Pulau Seribu gitu kan misalnya. Betul. Itu apa yang telah dilakukan gitu untuk mereka-mereka? Nah ya. Bagaimanapun air kebutuhan dasar gitu kan. Betul. Itu juga salah satu yang kita nggak habis-habisnya pikirkan. Jadi 2017 sampai 2019 kita rasa nggak bisa nih kita selalu terjebak pada omongan swastanisasi, privatisasi. Nah kita melihat saat di Pemprov dulu kayaknya masih ada celah deh untuk kita lakukan sesuatu. Nah bentuk keberpihakan dan bentuk komitmen kita soal air bersih akhirnya kita munculkan di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu adalah tempat bagian dari Pemprov DKI Jakarta yang tidak termasuk dalam PKS kerjasama Pali Jayatra. Ya. Akhirnya kita ngeluarin sampai ratusan miliar untuk membangun si water reverse osmosis kan, yang memang kualitasnya paling bagus gitu dari pengelolaan air di kayaknya sekarang udah 11 pulau berpenghuni deh, termasuk Sebira yang paling jauh. Jadi di sini tuh si water osmosis itu berarti dari air laut ya? Betul. Karena memang untuk menggunakan pipa nggak mungkin pakai pipa dari Jakarta gitu kan. Jadi dulunya sebenarnya udah ada BWRO, Brackish Water Reverse Osmosis, itu air tanah. Jadi pemerintah saat itu pernah bikin, mungkin bahkan yang paling awal 2013 itu yang bikinin PUPR, bukan Pemprov DKI. Jadi itu sebenarnya itu menggambarkan bagaimana kita mengirimkan pesan ya. Air sebagai hak dasar, tapi kita tahu di Jakarta masih ruwet masalah hukumnya. Udah deh kita kerjain yang pasti ada dulu, yaitu di Kepulauan Seribu. Nah dan ini kan sebenarnya sebuah komitmen yang holistik. Air hanya salah satu, tapi listrik juga kita sediakan. Ada jak grosir, artinya benar-benar semua kebutuhan dasar warga kita di Kepulauan Seribu itu benar-benar kita pikirin gitu. Transportasinya akhirnya juga ditambah gitu kan. Nah itu satu soal Kepulauan Seribu. Yang kedua soal kampung. Nah kampung ini juga kan masih banyak pakai jerigen-jerigen. Betul. Itu kan. Jadi ini salah satu yang holistik juga. Bagaimana kita mengupayakan IMB kolektif yang ada di kampung juga menyambung pada bagaimana kita bisa menyambungkan. Nah kalau dulu itu nggak boleh PAM itu nyambung ke kampung-kampung yang konon katanya ilegal atau masih bermasalah secara tanah gitu ya, sengketa tanah. Nah kita yang mencari cara di 2020 itu akhirnya kita keluarkan pergub yang memungkinkan karena ada celah dari perda yang melarang itu. Jadi kalau yang saya jelaskan di Twitter juga, perdanya hanya membolehkan PAM sebagai perusahaan milik daerah untuk nyambung air ke persil yang terdaftar di kantor pertanahan kali ya. Nah, ini kan masalah dari semua kampung-kampung kita. Akhirnya kita coba cari ada kemungkinan diskresi dengan peraturan kepala daerah dan kita menyediakan sebuah basis supaya PAM nggak takut, supaya kelurahan nggak takut, supaya warganya juga nggak merasa jadinya pengakuan terhadap tanah mereka. Anda boleh nyambung sebagai kebutuhan dasar dan kalau suatu waktu ada keputusan dari pengadilan soal tanah, Anda harus siap. Itu ada surat ininya, ada surat pernyataan dari warga yang mau nyambungin itunya. Nah, kira-kira sebenarnya filosofi dasarnya kayak listrik. Kita tahu kan, listrik itu sering dicantol-cantolin sama warga secara ilegal. Dan kayaknya kalau udah ngeliat listrik ya, nggak peduli ini kawasan legal, ilegal, semua orang bisa kok nyambung listrik gitu kan. Bahkan warung-warung yang mungkin belum terdaftar juga bisa. Nah, jadi dari sana kita melihat kenapa listrik bisa, kenapa air nggak bisa. Dan itu yang kenapa akhirnya kita bisa coba cari solusinya dan alhamdulillah sekarang rasanya ada ribuan warga rumah di kampung-kampung prioritas kita yang sudah mulai tersambung sama air bersih gitu. Itu kemudian yang berikutnya dari sisi subsidi gitu kan. Jadi kalau pakai hitungan cost recovery secara ekonomi, maka air di Kepulauan Seribu harusnya harganya 32.000 per meter kubik. Yang kita lakukan mensubsidi cuma 17 miliaran per tahun, itu jadi cuma 1.000. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, dan 3.000 untuk masyarakat. Harganya sama dengan yang di daratan. Jadi itu juga bentuk
keberpihakan yang kita kasih. Kemudian kalau menjawab pertanyaan soal mafia air di Jakarta, di kampung-kampung yang beli pakai jerigen, kita menyediakan kios air. Apa itu kios air? Nah, kios air ini sebenarnya tandon air, tapi dimiliki oleh PAM. Jadi PAM harus cari titik apakah kantor lurah, kantor camat, atau rumah RT, pokoknya tempat yang jadi pusat aktivitas warga yang paling dekat sehingga warga itu bisa memperoleh air bersih dengan kualitas milik PAM dengan harga yang sama kayak PAM. Jadi itu mereka nggak perlu lagi, walaupun memang kalau jerigen keliling memudahkan mereka tinggal nunggu depan rumah ya. Tapi kita menghadirkan air air-air berkualitas itu ke sedekat mungkin. Dan itu saya sempat ketemu di beberapa titik gitu ya, kunjungan lapangan di Semanan waktu itu rumah tokoh masyarakat aja. Dipinjemin, dia ngasih tempat, terus dipasang tandon sama PAM. Nah ternyata si tokoh masyarakat ini mau untuk ngurusin air itu sampai ngirim ke rumah-rumah warga sekitarnya di RT-nya gitu. Tapi memang ada fee-nya. Nah kita menetapkan harga eceran tertingginya juga. Jadi airnya didekatkan supaya warga tuh bisa memilih. Ya kita nggak pengen langsung melarang jerigen juga, kita sadar itu penghidupan warga juga gitu ya. Tapi kios air yang sudah disubsidi didekatkan dengan warga dan warga bisa beli sendiri dengan harga yang sama dengan pipa-pipa PAM yang sudah tersambung, atau mereka bisa minta dianterin dan harganya nggak boleh melebihi batas tertentu. Nah itu salah satu yang kita lakukan untuk subsidi air bersih. Dan terakhir, salah satu juga yang mungkin dipertanyakan adalah bagaimana kaitannya antara air bersih dan land subsidence di Jakarta. Kita mengeluarkan pergub juga di tahun 2021 melarang tempat-tempat yang sudah terlayani air bersih untuk menyedot air tanah. Karena kita sama-sama tahu itu adalah penyebab utama Jakarta ambles, ya kan? Jadi kita memang melarang gedung-gedung di atas 8 lantai dan di atas 5.000 meter persegi untuk menyedot air tanah. Tapi memang kita sadar warga itu masih kadang-kadang nyedot karena waktu itu Palijaitra masih jelek airnya gitu. Jadi mereka masih bisa, tapi untuk gedung-gedung besar, untuk kebutuhan komersil harus pakai air PAM. Kira-kira itu beberapa track record yang udah kita lakukan di Jakarta untuk air bersih sih. Jadi terlepas dari upaya untuk penghentian swastanisasi ini, di luar itu sebenarnya banyak langkah-langkah untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat luas gitu ya, terutama di kampung-kampung, di pulau-pulau. Betul. Oh, sama satu lagi, saya lupa. Ada satu terobosan yang kita lakukan di Mokervaart, rusun Pesakih. Jadi sempat ada pertanyaan, rusun kok airnya jelek? Nah, kita lakukan sebuah pengelolaan yang agak advance. Air bersihnya disediakan oleh PAM. Air kotor dari rusun itu diolah oleh PAL. Jadi air kotor dari rusunnya dikelola PAL, dimasukin jadi air limbahnya gitu ya. PAL itu perusahaan air limbah Jakarta milik Pemprov. Nah itu diolah, dimasukin ke danau yang ada di rusun Pesakih. Air dari danau yang habis diolah tadi dari air limbah itu diolah lagi oleh PAM. Ditambahin sama air dari Sungai Mokervaart deket situ, kali sih sebenarnya. Cycling gitu ya. Cycling. Jadi ini berketahanan. Nah kita sebenarnya membayangkan, sadar nih Jakarta tuh tadi masih bergantung sama Jatiluhur. Harusnya kalau ada rumah-rumah yang dekat sama danau, itu bisa digituin. Jadi pemukimannya diolah air limbahnya, masukin ke danau, di danau itu juga langsung diolah jadi air bersih lagi dan muter. Itu tuh water resilience yang kita bayangkan. Nah satu yang udah kita lakukan di Mokervaart atau di Pesakih, itu sebenarnya pilot project untuk rencana-rencana banyak kita ke depan kalau memang masih butuh waktu belasan tahun ya sampai 100% oleh PAM. Kalau itu berarti piloting terkait pengolahan masa depan air ya. Betul. Yang lebih sustainable. Betul. Dan berkelanjutan gitu ya. Mas mungkin terakhir ini kan ya air bersih kan kita tahu itu memang kebutuhan dasar masyarakat gitu ya. Dan kalau kita lihat konstitusi kita misalnya pasal 33 kan memang air itu ya harus bunyinya kan dikuasai negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat gitu ya. Jadi bagaimana pandangan Mas Heri setelah 5 tahun kemarin mengabdi di Balai Kota? Apakah kita sebenarnya sudah on the track untuk menuju apa yang dicita-citakan oleh konstitusi kita? Betul, sebenarnya tantangannya bahkan lebih besar lagi ya kalau di level nasional gitu. Jadi ini kita menyadari Jakarta aja udah punya kemewahan dari sisi fiskal. Itu pun masih kesulitan karena kita masih harus kerjasama sama mitra gitu ya untuk dapetin pendanaan dan sebagainya. Nah kalau udah ngomongin di level nasional,
ada tantangan dari perusahaan air minum dalam kemasan lah, ada tantangan dari bagaimana banyak pulau-pulau terluar kita yang akan tenggelam lah, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi menurut saya yang harus diingat oleh kita semua, air itu adalah hak dasar. Air itu bukan komoditas yang Anda bisa mengambil untung. Ibaratnya ya, kalau saya ingat kata teman saya, orang yang ngambil keuntungan dan korup dari air itu kayaknya azabnya berdobel-dobel tuh. Jadi karena udahlah untuk kebutuhan dasar, masih diambil juga cari keuntungan dan dikorup juga gitu ya. Mungkin sampai 7 turunan gitu. Jadi bagi saya sih sebenarnya sedikit dari Pemprov DKI Jakarta dan saat itu Gubernur Anies sedikit dari yang mau benar-benar fokus mikirin soal kebutuhan dasar ini. Ada subsidi dan bahkan sebenarnya Pemprov DKI Jakarta menjadi Pemprov atau Pemda pertama yang mengajukan subsidi ke Kemendagri secara aturan regulasi. Karena ya kita punya kelebihan dari sisi fiskal gitu kan. Nah tapi bicara ke depan rasanya memang setuju sama Mas Aska, negara harus hadir untuk menjamin kesejahteraan umum. Dan ini kan janji kita gitu ya. Ketika Indonesia berdiri kita menjamin warga negara kita semua hidup dengan layak gitu. Jadi rasanya we're on the right track dan masih banyak yang harus jadi PR ke depan. Siap. Jadi demikian ya teman-teman bincang ide sekalian. Ini penjelasan dari Mas Heri Dermawan atas polemik perdebatan tweet war antar dua alumni ITB yang kemarin terjadi di Twitter. Kemarin sih Mas Heri ya sebagai saat itu stafnya Gubernur Anies Baswedan dengan Mas Ismail, stafnya Gubernur Ahok. Beda 2 tahun ya Mas Heri ya? Kenal gak secara personal sebenarnya sama Mas Ismail? Enggak. Oh nggak kenal ya? Tapi angkatannya nggak jauh kan ya? Iya ya, beda 2 tahun di atas Mas Heri saya. 2006, ITB-nya Mas Ismail 2004 kalau nggak salah ya. Cuman ya demikian. Pertemuannya ternyata kan ada media online, jadi silaturahmi jadi terjalin gitu ya Mas ya. Betul, dan ada pertukaran gagasan ya. Ada pertukaran gagasan. Ya. Dan hari ini sudah terjelaskan ya teman-teman. Jadi dari perspektif Mas Heri Dermawan bagaimana pengelolaan air bersih. Dan tadi sebenarnya sudah banyak jawabannya atas tudingan terkait dengan privatisasi air bersih di DKI Jakarta. Jadi demikian, semoga bisa mencerahkan kita semua. Demikian, jadi makasih banyak Mas Heri. Siap, terima kasih Mas Aska. Sampai berjumpa lagi. Gitu.